Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Kalijogo. Siapakah Sunan Kalijogo itu? Sunan Kalijogo bernama asli Raden Mas Sahid. Semasa mudanya pernah dijuluki Raden Lokajaya, Pangeran Tuban, dan Syekh Melaya. Beliau merupakan putra dari Tumenggung Wilatekta, yaitu Adipati Tuban, dengan ibunya Dewi Nawangrum. Beliau lahir tahun 1455 dan wafat tahun 1586. Jadi usia beliau kurang lebih 131 tahun. Sunan Kalijogo menikah dengan 2 orang. Yang pertama Dewi Saroh binti Maulana Eshak, berputra 3, yaitu Raden Umar Said yang saat itu menjadi Sunan Muria. Nomor 2 Dewi Ruqayyah, dan nomor 3 Dewi Sofia. Istri kedua adalah Dewi Saroka atau dikenal dengan Siti Zainab binti Sunan Gunung Jati. Dengan Siti Zainab beliau dikaruniai 5 orang anak, yaitu Kanjeng Ratu Mbayun, Nyai Ageng Panenggak, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ageng Ngerang. Menurut banyak versi, masa remaja Raden Said sangat nakal dan sulit dikendalikan. Raden Said pernah diusir dari istana karena ketahuan menjarah hasil bumi orang tuanya sendiri, sehingga beliau dijuluki Raden Lokajaya. Raden Said makin leluasa karena kesaktiannya yang luar biasa. Waktu itu belum ada yang bisa menandinginya kecuali Sunan Bonang, yaitu guru beliau. Hanya Sunan Bonang lah yang sanggup membuat hati Raden Said luluh dan kagum terhadap karomah yang dimilikinya. Sebelum Raden Said menjadi murid Bonang, Sunan Bonang meminta agar kalau menjadi murid Bonang ada syaratnya, yaitu Raden Said sanggup menjaga tongkatnya di tepi kali atau sungai. Permintaan itu diturutinya oleh Raden Said. Setelah beberapa tahun, Sunan Bonang kembali ke sungai tersebut dan mendapati Raden Said masih berada di sungai tersebut dengan setia menjaga tongkat Sunan Bonang. Inilah kenapa Raden Said diberi gelar Sunan Kalijogo, yang artinya Sunan penjaga tongkat di dekat kali. Ajaran Sunan Kalijogo menjadi rujukan para ulama dan menjadi panutan umat Islam di Jawa. Beliau salah satu wali yang memprakarsai ajaran Islam berbasis tauhid yang dikombinasikan dengan tradisi budaya Jawa. Oleh karena itu, ajaran-ajaran Sunan Kalijaga lebih dekat dan diterima oleh masyarakat. Sebelum tahun 1506 Masehi, di Demak terdapat tradisi upacara korban Raja Weda yang bertentangan dengan asas Islam. Dalam tradisi tersebut, masyarakat berburu kerbau liar di hutan, lalu disembelih tanpa mempedulikan cacat atau tidaknya. Darah hasil sembelihan kemudian diminumkan kepada peserta ritual sebagai bentuk sesaji itu.
Tujuan upacara ini adalah memberi sesaji kepada Siwa Buddha agar tidak murka dan menimbulkan bencana bagi rakyat dan negara. Kemudian oleh Sunan Kalijaga, tradisi tersebut diberi sentuhan keislaman dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Diisyaratkan harus binatang ternak berupa kerbau, sapi, atau kambing yang sehat, gemuk, dan tidak cacat. Kemudian disembelih sesuai sholat Idul Adha oleh panitia dan darahnya dibuang. Dagingnya untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Tujuannya pun sedekah bala untuk menolak bahaya, sebagai sarana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peninggalan beliau yaitu Makam Sunan Kalijaga. Makam Sunan Kalijaga terletak di dekat Kadilangu, Kabupaten Demak, yaitu sekitar 3 km dari alun-alun Masjid Demak ke arah tenggara. Sampai sekarang masih banyak diziarahi orang. Peninggalan yang kedua yaitu Saka Tatal Sunan Kalijogo. Di Masjid Agung Demak terdiri atas 4 saka atau saka guru yang masing-masing merupakan jariah 4 wali, yaitu dari Sunan Ampel, dari Sunan Bonang, dari Sunan Gunung Jati, dan yang keempat adalah dari Sunan Kalijogo yang letaknya di sebelah barat laut. Saka atau saka yang dibuat oleh Sunan Kalijogo tidaklah seperti saka lainnya. Saka tersebut terbuat dari tatal, yaitu potongan-potongan kayu yang diikat dengan rumput. Kemudian lebih dikenal dengan saka tatal. Saka ini berdiameter 1,45 meter dengan tinggi 32 meter dan berbentuk bulat yang mengandung filsafat bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peninggalan yang ketiga yaitu beliau menciptakan wayang Purwo atau wayang kulit. Wayang kulit ini terbuat dari kulit-kulit hewan seperti hewan kambing yang dibentuk seperti wayang-wayang. Sebetulnya wayang ini sudah ada sejak zaman kerajaan Mojopahit, namun dalam bentuk gambar yang dituliskan di atas kertas yang lebar. Peninggalan yang keempat yaitu beliau menciptakan 2 perangkat gamelan. Yang pertama adalah gamelan Kanjeng Kiai Sekati dan kedua adalah gamelan Nyai Sekati. Peninggalan yang kelima yaitu beliau menciptakan lagu Dhandang Gula dan tembang Lir Ilir. Saat ini tembang-tembang tersebut sudah terkenal. Peninggalan yang ke-6 yaitu beliau menciptakan desain baju takwa atau kalau sekarang namanya baju koko. Peninggalan lainnya yaitu beliau menciptakan 2 karya tulis, yaitu 1 Serat Dewa Ruci dan 2 adalah Serat Linglung. Di samping peninggalan yang begitu berguna, beliau juga seorang wali yang dermawan. Pada masa mudanya, walaupun beliau
sering menjarah, yaitu menjarah milik pejabat yang banyak korupsi, namun hasilnya adalah untuk dibagikan kepada fakir miskin. Demikianlah riwayat Sunan Kalijaga. Kurang lebihnya minta maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.